Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan teori pengambilan keputusan dengan bahan kajian konsepsi risiko dan teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko. Yang beranggotakan saya sendiri Soehartini, yang kedua Kurniawan Jiatmoko, yang ketiga Nila Azkiah, yang keempat Mirawati, yang kelima Yuliana Rulita, yang keenam Rohidi, yang ketujuh Ilva Ismawati, yang kedelapan Lilis Luciana, yang kesembilan Mamas, ke-10 Trimonika, ke-11 Eris Kadarisman, dan Ratu Julfa. Yang pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Fuadi selaku dosen pengampu teori pengambilan keputusan atas kepercayaannya kepada kelompok 3 untuk melaksanakan presentasi konsepsi risiko dan teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko. Demikian presentasi yang akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 3. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Jiatmoko. Saya akan membicarakan dari bab 1, yaitu latar belakang masalah konsepsi resiko. Resiko merupakan penyimpangan dari ekspektasi tingkat pengembalian yang diharapkan. Pelaku bisnis selalu mengharapkan perusahaannya akan beroperasi dengan baik dan mendapatkan keuntungan. Namun adanya risiko malah dapat mengakibatkan kerugian yang berdampak. Perusahaan harus memutuskan sesuatu dengan sangat hati-hati dalam mengambil tindakannya. Tapi ada juga perusahaan yang mengalami penurunan bahkan sampai gulung tikar. Untuk mengatasi masalah yang timbul dalam permasikan bisnis, salah satu yang harus dapat dilakukan perusahaan yaitu harus mampu mengendalikan operasionalnya dengan baik. Karena jika terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan akan mengakibatkan perusahaan tidak mampu dalam berkompetisi dengan persaingan bisnis yang tidak mungkin berhenti hingga akhirnya bangkrut. Efektif berarti apabila sumber daya tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan perusahaan, yaitu untuk mencapai laba semaksimal mungkin. Sedangkan efisien berarti apabila sumber daya ekonomi tersebut bebas dari pemborosannya. Konsepsi risiko. Pada dasarnya bahwa risiko merupakan suatu hal yang akan diterima atau ditanggung oleh seseorang sebagai konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan. Berikut ini diberikan beberapa arti lain dari risiko. 1. Risiko kesempatan timbulnya kerugian. 2. Risiko kemungkinan timbulnya kerugian. 3. Risiko ketidakpastian. 4. Risiko penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. 5. Risiko suatu hasil yang berbeda dari hasil yang diharapkan. Maka akibat yang mungkin akan timbulkan antara lain: 1. Timbul kerugian. 2. Adanya ketidakpastian. Untuk mengelola risiko ini diperlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan atau ilmu yang menyangkut hal-hal sebagai berikut. 1. Jenis-jenis risiko. 2. Sumber risiko. 3. Karakteristik risiko dan juga cara penanganan risiko. Jenis-jenis risiko dibagi menjadi 2. Yang pertama, risiko dinamis dan risiko statis. Risiko dinamis yaitu risiko yang berhubungan dengan dinamika atau perubahan keadaan ekonomi, seperti tingkat harga, selera, dan teknologi. Risiko dinamis dapat berupa sebagai berikut. 1. Risiko manajemen. Risiko manajemen terdiri atas sebagai berikut: risiko pasar, risiko keuangan, dan risiko produksi. Risiko statis. Risiko yang berhubungan dengan keadaan ekonomis yang statis. Risiko statis dapat berupa sumber-sumber risiko statis: 1. Masyarakat, 2. Fisik, 3. Ekonomi. Karakteristik risiko: 1. Langsung, 2. Tidak langsung, 3. Tanggung gugat, 4. Perbuatan oknum tertentu yang dapat menimbulkan kerugian. Penanganan risiko: 1. Pencegahan, 2. Pengendalian dan pemindahan asuransi. Kondisi beresiko. Kondisi beresiko adalah suatu keadaan yang memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut. Ada alternatif tindakan yang fleksibel. 2. Ada kemungkinan kejadian yang tidak pasti. 3. Memiliki nilai payoff. Payoff merupakan nilai yang menunjukkan hasil yang diperlukan dari kombinasi suatu alternatif. Tindakan dengan kejadian tidak pasti tertentu, payoff dapat berupa nilai pembayaran, laba, kenaikan
kekalahan, penjualan, kemenangan, dan sebagainya. 3. Pengertian pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko adalah pengambilan keputusan di mana terjadi hal-hal sebagai berikut. Alternatif yang harus dipilih mengandung lebih dari satu kemungkinan hasil. Pengambilan keputusan memiliki lebih dari satu alternatif tindakan. Diasumsikan bahwa pengambilan keputusan mengenai peluang yang akan terjadi terhadap berbagai tindakan dan hasil. Resiko terjadi karena hasil pengumpulan keputusan tidak dapat diketahui dengan pasti. Nama saya Mirawati, saya akan mempresentasikan tentang keputusan dalam kondisi berisiko. Pada kondisi ini, keadaan alam sama dengan kondisi tidak pasti. Bedanya, dalam kondisi ini ada informasi atau data yang akan mendukung dalam membuat keputusan berupa besar atau kecilnya peluang. Terjadinya bermacam-macam keadaan. Teknik pemecahannya menggunakan konsep probabilitas seperti model keputusan, probabilistik, model inventory probabilistik, model antrian probabilistik. Saya Trimonika mau menjelaskan tentang teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko. Bentuk penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu dengan cara pendekatan penentuan nilai harapan, nilai kesempatan yang hilang, dan nilai harapan informasi sempurna. Nilai harapan atau expect value adalah jumlah dari kemungkinan nilai-nilai yang diharapkan terjadi terhadap probabilitas masing-masing dari suatu kejadian yang tidak pasti. Pengertian pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko dibagi menjadi 4. 1. Alternatif yang harus dipilih mengandung lebih dari satu kemungkinan hasil. 2. Pengambilan keputusan memiliki lebih dari satu alternatif tindakan. 3. Diasumsikan bahwa pengambilan keputusan mengetahui peluang yang akan terjadi terhadap berbagai tindakan dan hasil. 4. Resiko terjadi karena hasil pengumpulan keputusan tidak dapat diketahui dengan pasti, walaupun diketahui nilai probabilitasnya. Selanjutnya, teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Bentuk penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan penentuan nilai harapan, nilai kesempatan yang hilang, dan nilai harapan informasi sempurna. Nilai harapan. Nilai harapan adalah jumlah dari kemungkinan nilai-nilai yang diharapkan terjadi terhadap probabilitas masing-masing dari suatu kejadian yang tidak pasti. Yang kedua, nilai kesempatan yang hilang. Nilai kesempatan yang hilang adalah sejumlah poyok yang kemungkinan hilang karena tidak terpilihnya suatu alternatif atau tindakan dengan payoff terbesar bagi kejadian tidak pasti yang sebenarnya terjadi. Untuk menentukan keputusan berdasarkan nilai kesempatan yang hilang, secara rasional dipilih dari nilai EOL minimum. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari rasa penyesalan atau ketidakpuasan kemudian hari. Yang ketiga, nilai harapan informasi sempurna. Nilai harapan informasi sempurna adalah nilai harapan dengan nilai informasi sempurna dan nilai harapan tanpa informasi sempurna. Baik, untuk selanjutnya, hal-hal yang sifatnya menguntungkan. Untuk hal-hal yang sifatnya menguntungkan berupa laba, hasil penjualan, penerimaan, EV atau nilai harapan dinyatakan dengan expected payoff atau EP. Untuk hal-hal yang sifatnya merugikan berupa pengeluaran, kekalahan, EV atau nilai harapan dinyatakan sebagai expected loss. Dalam pengambilan keputusan, selalu diusahakan untuk memilih keputusan dengan nilai harapan yang maksimum. Dalam prakteknya, dinyatakan dengan besarnya nilai uang, yaitu expected monetary value atau EMV. Terima kasih.
Bentuk penyelesaian untuk mengambil keputusan dalam kondisi berisiko dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu dengan cara pendekatan penentuan nilai harapan, nilai kesempatan yang hilang, dan nilai harapan informasi sempurna. Demikian yang dapat kami sampaikan. Presentasi kali ini semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Banten luar biasa. Kelompok 3 ajar kendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get time to realize it's right before my eyes, and I can take it if it's what I want to do. I am leaving.